Romo Kardinal tadi kan men-sharingkan bagaimana Paus Fransiskus ketika usia 17 tahun mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Rahim. Dan akhirnya itu mengubah, bertransformasi. Kalau dari Romo Kardinal sendiri, bisakah Romo Kardinal berbagi pengalaman pribadi di mana Romo Kardinal merasakan kerahiman Allah yang sungguh tidak terbatas, yang akhirnya bertransformasi dalam kepemimpinan Romo Kardinal? Izin bertanya Romo Kardinal. Nanti saya jawab di belakang ya Pak. Saya coba tanggapi secara spontan. Kalau saya ditanya Allah yang seperti apa, yang saya fahami, yang saya alami, rumusan saya tidak ada di dalam kitab suci. Karena bagi saya, Allah itu adalah Dia yang membelok-belokkan hidup saya. Jadi setiap kali saya mempunyai rencana, rencana itu tidak pernah jadi. Karena selalu dibelokkan oleh yang lain. Saya ambilkan contoh, kecil-kecil saja. Karena saya bukan Paus Fransiskus, besar. Waktu saya masih anak-anak, saya tuh ingin jadi polisi sebetulnya. Oh wow. Jadi kalau misalnya saya jadi polisi, mungkin saya menjadi Kapolsek di sini. Mungkin. Itu cita-cita saya karena anak-anak kecil ya biasa di desa saya ada seorang polisi yang sangat baik hatinya. Saya ingin seperti dia. Dan itu kurang lebih serius. Sama sekali tidak ingin jadi imam, itu tidak ada di pikiran saya. Pada suatu hari saya menjadi putra altar, saya masih ingat hari Jumat pertama ada misa di desa saya. Lalu tiba-tiba pastor yang memimpin perayaan Ekaristi itu bertanya kepada saya, kamu mau masuk seminari? Lah kok saya jawab itu iya gitu. Wow. Nggak ngerti itu sih. Siapa yang berbisik di telinga saya pun nggak ngerti iya. Akhirnya saya masuk seminari. Waktu lulus seminari menengah, saya memilih untuk menjadi imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Karena pada zaman itu, tahun 68, menjadi imam projo diosesan, itu artinya bekerja di paroki. Nah, saya ingin bekerja di paroki. Maka saya masuk menjadi imam di Keuskupan Agung Semarang. Lulus, saya memang di paroki. Tapi hanya 9 bulan. Baru senang-senangnya melayani umat, uskup waktu itu Kardinal Justinus Darmoyono memanggil saya, kamu belajar. Waduh, belajar. Artinya itu menjadi guru ya, menjadi dosen. Yeah. Saya sadar saya itu tidak pandai berbicara. Maka semua yang saya omongkan saya tuliskan ini. Kalau omong begitu saja tidak keluar. Paling-paling menyanyi keluarnya. Saya disuruh belajar dan sesudah itu saya kembali ke Kendungan mengajar, menjadi formator bagi frater-frater itu. Sudah, itu belokan yang kedua. Yeah. Sebagai seorang dosen saya persiapannya lama banget karena saya merasa bukan tugas yang saya bisa lakukan itu. Dan sesudah 5 tahun saya mulai senang dengan menjadi dosen. Baru sesudah 5 tahun. Dan saya pikir itulah akhir dari perjalanan saya nanti sampai pensiun menjadi dosen di Seminari Tinggi di Fakultas Teologi. Dan kalau pernah ke Kendungan, itu kompleks yang 6 hektar. Saya dulu sekolah di situ 7 tahun. Saya mengajar di situ.
Saya bayangkan nanti kalau sudah selesai mengajar, saya tinggal membuka pintu menuju ke rumah tua. Karena di situ ada rumah senior untuk imam-imam projo. Iya. Dan di depan rumah senior itu ada makam. Jadi saya membayangkan dunia saya itu aman, sempit, enggak usah pikir macam-macam. Jadi mahasiswa di situ, mengajar di situ, pensiun di situ, nanti akhirnya ya di situ. Tetapi sesudah 16 tahun, dibelokkan lagi. Saya ditunjuk sebagai uskup Semarang. Tidak punya latar belakang apapun dalam pelayanan. Yang saya tahu adalah mata kuliah saya pusing. Jadi uskup ini seperti apa rasanya, tidak punya pengalaman. Tapi pada waktu itu saya dihibur oleh satu tulisan seorang uskup kardinal di Inggris. Dia itu mengatakan begini, sangat menghibur ketika saya ketakutan ditunjuk sebagai uskup itu. Jadi uskup itu mudah. Modalnya hanya 3 kata. Apa? Kata itu adalah terima kasih, baik, lanjutkan. Itu aja. Oke. Itulah yang saya praktekkan sampai sekarang. Terima kasih, baik, lanjutkan. Oke. Kalau saya ingat sebagai uskup itu saya tidak pernah mengambil keputusan apa-apa. Yang mengambil keputusan adalah rekan-rekan sekerja saya. 13 tahun, 12 tahun menjadi uskup di Semarang, saya kira itu sudahlah titik akhir itu. Tiba-tiba saya disuruh pindah ke Jakarta. Saya itu Tangerang dan Bekasi aja tidak mengerti bedanya apa itu. Disuruh masuk Jakarta. Jadi itulah hidup saya. Jadi bagi saya Tuhan itu, kalau bahasa populernya yang saya rasakan, ini Tuhan ini memang membelok-belokkan hidup saya. Rencana saya tidak pernah terjadi, tetapi itulah yang saya ungkapkan di dalam janji saya di hadapan uskup ketika saya ditabiskan, saya taat. Nah, seperti Abraham itu kan disuruh kemana-mana ya jalan aja, taat kepada Tuhan. Jadi gampang bagi saya, taat itu kan gampang ya. Iya. Kalau saya salah, tanggung jawabnya yang harus yang menyuruh saya membuat itu kan. Iya. Iya. Itu aja. Terima kasih ya. Dan hari ini Romo Kardinal dibelokkan, bisa datang ke Paroki Kedoya dan bertemu dengan kita semua hari ini ya. Amin. Itu luar biasa. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.